dan Kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Tentang penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Di bab sebelumnya sudah banyak pembahasan, yaitu tentang interaksi antara generasi pertama Islam dengan kalam ilahi, yaitu penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW, dan proses pelafalannya yang sekarang lebih bisa sebagai alat untuk memudahkan hafalan dan lebih bisa meresap ke dalam dada manusia. Proses hafalan ini sangat terkenal di bangsa Arab yang menonjol ketika Al-Quran diwahyukan, dan tradisi ini Al-Quran terpelihara dari kemusnahan lalu dikodifikasi oleh Utsman dan diketahui oleh Zaid bin Sabit. Lalu Al-Quran tersebar di wilayah Islam yang mana banyak kejanggalan di wilayah tersebut. Kemudian dikirimlah seorang qurra untuk mengajarkan pembacaan Al-Quran dengan dialek yang tepat di wilayah-wilayah tersebut. Dan Al-Quran memberi banyak rangsangan selada pada manusia, baik yang membacanya dan menghafalnya. Demikian sejumlah penghafal atau yang disebut dengan hafiz, dan orang pertama yang membaca Al-Quran dengan lantang dan terbuka di Mekah adalah Ibnu Mas'ud, walaupun dia selalu dilempari batu oleh orang-orang Quraisy di sekitar situ. Setelah penerimaan umum terhadap teks Utsmani, kalangan sarjana membatasi bacaan Al-Quran yang sesuai dengan teks, dan terjadinya perbedaan bacaan. Dan di abad ke-9, penyempurnaan aksara Arab selesai, dan di abad ke-10 diterapkan penyalinan Al-Quran, dikuatkan untuk seragaman baca Al-Quran yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid dan atas dukungan politiknya, dan berhasil memeras jumlah besar bacaan di kota-kota Islam, yaitu qiraah sab'ah di kalangan para muslim. Selanjutnya, kaum muslimin memberikan tempat khusus untuk para penghafal Al-Quran, dan sudah jadi kebiasaan di kalangan muslim mulai mengajarkan anak-anaknya untuk menghafal di usia 4 tahun. Dan setelah berabad-abad, muncullah di wilayah Islam itu sekolah-sekolah Islam. Setelah penyempurnaan bacaan, berkembanglah metode tajwid atau pedoman bacaan yang tepat, benar dan sempurna tentang Al-Quran. Kemudian kaum muslimin dan non-Arab yang tidak bisa bahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemah kitab-kitab suci yang ditranslate ke bahasa mereka. Apakah boleh? Nah, ini menimbulkan kontroversi dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi saja tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan kalau Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing mereka. Masalah terjemahan muncul di kalangan pengikut Islam dan asal Persia terkait pembacaan Al-Quran dan dalam sholat. Menurut pandangan Imam Hanafi itu dibolehkan, baik pembacaan Al-Quran dan mengetahui bahasa Arab atau tidak. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa jika teks Al-Quran mesti dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Arab. Misalnya saja, jika orang Muslim tidak sanggup membaca Al-Fatihah saja dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab di dalam sholat, maka ia harus menggantinya dengan bagian Al-Quran yang dikuasai, atau mengulang-ulang pembacaan nama-nama Allah untuk jangka waktu yang sama dengan pembacaan Al-Fatihah. Lanjut kita bahas tentang kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Kesarjanaan Barat pada Al-Quran bermula dengan munculnya seorang Petrus Venerabilis yang merupakan kepala biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 untuk membasmi kepercayaan heretik, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan membela keyakinan Kristiani. Ia membayar tim penerjemah yang ditugaskan untuk menerjemahkan serangkaian teks bahasa Arab yang berurusan dengan orang Islam. Kemudian hasil tim tersebut dikenal sebagai Cluniac Corpus yang
memiliki arti terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Berawal dari trauma yang membekas akibat perang salib, ketika umat Kristen dan Islam seperti musuh dan sarjana-sarjana Kristen menyebarkan di golongan umat Kristen bahwa perang salib itu faktanya telah menciptakan pengaruh besar dan kesalahpahaman orang-orang Barat terhadap Islam. Sekian terlebih dahulu penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.